Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, para pemirsa Robbani TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan kali ini kembali Allah Subhanahu wa taala melimpahkan berbagai macam karunia dan nikmat kepada kita. Hingga di kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan kembali pelajaran kita, yaitu pelajaran tentang bahasa Arab. Yang mana tentunya ketika kita belajar bahasa Arab ini, maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar segala kemuliaan yang telah Allah tetapkan terhadap bahasa ini itu juga menjadi kemuliaan bagi kita. Di antaranya adalah ketika Allah Subhanahu wa taala memilih bahasa Arab menjadi bahasa kitab sucinya, bahasa yang abadi sampai hari kiamat, maka kita juga berharap bahwasanya kita juga mendapatkan kemuliaan tersebut. Baiklah para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih melanjutkan pelajaran kita dari kitab Durusul Al-Arabiyyah li Waridati Nabiha karya Dr. Fi Abdul Rahim terbitan dari Islamic University of Madinah. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini insya Allah kita lanjutkan kembali pelajaran kita masih di pelajaran ke-16 kitab jilid yang kedua. Dan insya Allah kita pertemuan kali ini sudah masuk bagian yang akhir dari pelajaran ke-16 tersebut. Nah, untuk itu silakan bagi para pemirsa sekalian yang sudah memiliki kitabnya bisa dibuka di kitab jilid yang kedua halaman 118. Baiklah para pemirsa sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, di halaman 118 ya kita masuk kepada latihan yang ke-15. Yang mana di sana mu'alif menyampaikan perintah kepada kita yaitu ta'amal mayali, ya renungkan apa yang berikut ini. Nah, dari dalam latihan ini, latihan ke-15 ini juga masih terkait dengan latihan sebelumnya ya. Di latihan yang ke-14 yaitu terkait dengan yaitu huruf ma. Yang diantaranya adalah tentang ma nafiyah ya, ma yang bermakna untuk meniadakan. Nah, sekarang coba kita lihat contoh-contoh kalimat yang disampaikan oleh mu'alif di sana. Nah, yang pertama mu'alif menyampaikan ada kata kalimat ma uridu syai'an. Ya, ma uridu syai'an. Nah, ma di sini sebagaimana sudah kita sebutkan tadi sebagai manafiyah yang bermakna meniadakan. Berarti ma uridu saya tidak menginginkannya, saya tidak menginginkan atau saya tidak ingin syai'an sesuatu. Maka ma berfungsi sebagai peniadaan, yaitu peniadaan dari keinginan. Ma uridu saya tidak ingin. Nah, syai'an ya sesuatu dia mansub ya sebagai maf'ul bih ya. Ma uridu syai'an. Lalu kemudian ma akaltu syai'an. Ya, saya juga tidak memakan ya, saya tidak memakan sesuatu. Nah, jadi ini juga bermakna penafian atau peniadaan. Sama juga ma ra'aitu syai'an. Saya tidak melihat sesuatu. Ya, saya tidak melihat sesuatu. Ya, karena di sana berarti adanya ma di sini menunjukkan bahwasanya ini peniadaan, bahwasanya dia tidak benar tidak melihat. Lalu yang terakhir adalah ma fahimtu syai'an. Saya tidak paham apapun, tidak paham sesuatu. Nah, termasuk juga yang perlu diperhatikan di sini ya, dengan ketika ada penafian ma seperti ini digunakan maf'ul bihnya di sini dengan nakirah ya, karena memang tidak diketahui ya, tidak tertentu. Berbeda kalau kita sudah mengetahui, misalkan ra'aitu asyai, saya melihat sesuatu, itu sudah tertentu. Tapi di sini ya karena kita nggak melihat ya, misalkan seperti ma ra'aitu saya tidak melihat sesuatu ya, maka disebut dengan nakirah ya, yang tidak ma'rifat. Nah, baik itu yang latihan ke-15. Kita lanjut saja berikutnya, latihan yang ke-16. Nah, di latihan 16 mu'alif menyampaikan kepada kita langsung ya, perintahnya berarti masih sama seperti yang sebelumnya ya, ta'amal mayali, renungan yang berikut ini. Ya, maka di sana beliau menyampaikan nakul, kita mengatakan Al-Qur'anu kitabullah. Al-Quran itu adalah kitabnya Allah.
qara'tu al-Qur'ana. Saya telah membaca Al-Quran. Ya, ihfadil Quran, jagalah atau hafalkanlah Al-Quran. Nah, di sini Al-Quran ya sama-sama ada kata Al-Quran. Di sini yang pertama Al-Quranu kita boleh dibaca dhammah. Apa ya? Karena dia mubtada ya. Mubtada dia kedudukannya adalah marfu sehingga dibaca dhammah. Al-Quranu kitabullah. Kitabullah ya. Di sini mudhaf ilaih ya. Lalu qara'tu Al-Qur'ana. Nah, di sini sebagai maf'ul bih ya, sehingga dia kalau sebagai objek sehingga dibaca mansub ya, qara'tu Al-Qur'ana. Demikian juga ifadil Qur'an, maka Al-Qur'an juga mansub. Nah, kalimat berikutnya wanaqul dan kita mengatakan indi salah satu masahif. Wada'tu al-mushafa 'alal maktabi. Aqra'u ya minal mushafi. Nah, di sini yang sama ada kata mushaf ya. Al-mushaf, ada mushaf, ada masahif. Nah, jadi kita terjemah dulu ya. Indi, saya memiliki salah satu masahif, 3 mushaf. Wada'tu al-mushafa 'alal maktabi. Saya meletakkan mushaf di atas meja. Aqra'u minal mushafi. Saya membaca dari mushaf. Nah, untuk yang pertama, indi salah satu masahif. Ya, saya memiliki 3 mushaf. Nah, di sini bentuknya masahif adalah bentuk jamak. Kalau bentuk tunggalnya adalah mushaf. Nah, karena dia bentuknya jamak, mengapa kau jamak ya? Karena bilangannya 3 ya, 3 dan seterusnya adalah jamak. Nah, kita masih ingat tentunya di dalam menyebut ya jumlah benda atau bilangan benda. Nah, ketika kaidahnya dulu sudah kita jelaskannya di jilid 1 dulu, bahwasanya kalau 1 dan 2 itu bendanya disebutkan dulu. Ya, misalkan mushafun wahidun ya, 1 mushaf, jadi disebutkan bendanya dulu. Atau 2 mushafani isnani ya. Kemudian 2 mushaf. Nah, gitu. Nah, jadi di situ selain bendanya didulukan, kalau 1 dan 2 ya, kalau 1 dan 2 bendanya didulukan baru bilangannya juga sama-sama jenisnya. Jadi mushaf itu misalkan ini laki-laki mudzakkar ya, maka bilangnya juga mudzakkar. Jadi mushafun wahidun ya. Seperti itu. Nah, kalau 3 sampai 10 ya, 3 sampai 10 maka di sana dibalik susunannya. Dibalik susunannya jadi bilangannya disebutkan dulu. Ya, seperti ini. Salah satu masahifah ya, 3 mushaf. 3, 4 demikian. Termasuk juga yang dibalik adalah jenisnya. Jadi kalau bendanya laki-laki dalam bentuk laki-laki mushaf seperti ini ya, maka karena dia jamak ya, maka dia karena dia jamak, maka bilangannya ini menjadi perempuan. Jadi selain dibalik bilangannya lebih dulu, juga jenisnya berbeda ya. Kalau bendanya laki-laki, maka ininya bilangannya perempuan ditambahkan tak marbutah di belakang. Jadi salah satu masahifah ya, 3 mushaf. Nah, seperti itu sama. 4 juga arba'atu masahifah. Nah, ya kalau bendanya perempuan misalkan tholibatun misalkan seperti itu ya, maka bilangannya ini menjadi laki-laki. Salah satu tholibatin. Nah, seperti itu ya. 3. Kemudian berikutnya ada kata masahifah. Nah, di sini biasanya dalam susunan ini adalah mudhaf ilaih ya. Seharusnya ini menjadi majrur karena dia mudhaf ilaih. Nah, kenapa dia dibaca fathah? Ya karena di sini ya dia termasuk di antara wazan mafa'ilah ya, yang tidak dikasrohkan atau tidak menerima tanwin. Nah, atau ghairu munsharif. Nah, baik, itu indi salah satu masahif. Tapi kemudian wada'tul mushafa 'alal maktabi, ya, saya meletakkan mushaf di sini jelas mushaf sebagai mansub ya, karena dia adalah maf'ul bih ya. 'Alal maktabi di atas meja. Aqra'u ya minal mushafi ya, dia sebagai majrur karena didahului huruf jar min ya, sehingga dibaca kasrah minal mushafi. Baik, nah jelasnya insyaallah para pemirsa, kita lanjutkan yang berikutnya. Di latihan 17 masih sama perintahnya ta'amal mayali ya, renungkan yang berikut ini. Nah, di sini di latihan yang ke-17 ini ya, mu'alif memberikan contoh kepada kita dengan kata ghairu.
ya kata ghairu yang artinya bukan, ya. Contoh misalkan hadzal warqu musattarun, ya, kertas ini bergaris. Wa hadzal warqu ghairu musattarin. Nah, dan kertas ini tidak bergaris atau bukan bergaris. Nah, ya, hadzal khabaru sahihun. Ya, berita ini adalah berita yang benar. Wa hadzal khabaru ghairu sahihun. Ya, berita ini adalah tidak benar. Nah, jadi fungsi daripada ghairu ini juga sebagai bentuk penafian atau peniadaannya. Sehingga seperti tadi, misalkan contoh yang pertama, kalau ini musattorun, ya dia bergaris. Nah, dengan ghairu maka dia menjadi tidak bergaris, ya. Ghairu musattorin. Nah, demikian juga kata ghairu ini dia juga berfungsi sebagai mudhaf dan setelahnya menjadi mudhaf ilaih, sehingga dibaca kasrah dari musattorun jadi ghairu musattorin. Nah, jadi hadzal warqu musattarun wa hadzal warqu ghairu musattorin. Demikian juga di sini hadzal khabaru sahihun wa hadzal khabaru ghairu sahihin. Nah, seperti itu. Mengapa berubah harokatnya? Karena ada ghairu di sini. Nah, jadi di sini fungsi ghairu adalah sebagai penelitian juga, sebagai nafiah juga. Nah, baik, kita lanjutkan terakhir dari apa yang bisa disampaikan dari pelajaran yang ke-16, ya, kita mengambil al-kalimatul jadidatu, ya, kata-kata yang baru. Kita mendapatkan ada kata mushaf, ya, mushaf, ya, jamaknya masahifu, ya, mushafun, masahifu, ya, mushaf artinya ya mushaf, ya, mushaf Al-Quran, ya. Halwa jamaknya halawa, ya, halwa, ya, manisan atau permennya halawa. Nah, kemudian sofun, ya, ini sof, ya, sof barisan, sufu jamaknya sufufun, banyak barisan. Nah, lalu ada kumas. Apa makna kumas? Ya, jamaknya dari akmisyah, ya. Nah, jadi kalau kita lihat di dalam apa namanya teksnya itu kan di sana sedang ada kumas. Ya, dia kalau di teks yang dibaca di awal itu kumas itu seperti apa, benang tenunan gitu, ya. Nah, lalu jamaknya akmisyah, ya, benang-benangnya. Nah, mudat, ya, contoh, ya, jamaknya nama bit, ya, contoh-contoh. Kemudian ada suratun, gambar, ya, gambar jamaknya juga suar, ya, gambar-gambar. Toyikun, sempit, ya, sempit. Lalu ada akhor, nah, yang lain. Untuk mudah adalah ukhra, untuk perempuan yang menjadi ukhra. Akhor untuk laki-laki, untuk perempuannya adalah ukhra. Lalu asmaro, ya, apa ya, gelap, kecoklatan gitu, ya, untuk laki-laki. Lalu muannats-nya untuk perempuannya adalah apa, samro, ya, samro, ya, samro, dia perempuan yang gelap, ya. Nah, lalu musattorun sudah, ya, tadi, ya, bergaris, ya. Lalu kemudian syai'un, sesuatu, jamaknya asya, ya, banyak sesuatu. Lalu ghoba, ya, ghoba itu apa namanya, tidak hadir, ya, ghaib, ya, gitu. Bentuk ghoba madinya ya gitu, ya, motornya ghoba ya gitu, jadi tidak hadir, untuk ghaib. Ishtaro, yashtari, ishtaro bentuk fi'il madi dari membeli, yashtari itu juga fi'il mudhari, ya, membeli. Nah, alhamdulillah para pemirsa sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, maka dengan demikian kita menyelesaikan dari pelajaran ke-16 kitab jilid yang kedua. Nah, maka dari sini kita sudah sekitar separuh, ya, dari kitab jilid yang kedua yang kita pelajari, dan semoga apa yang kita pelajari dari apa namanya kitab Durusul Al-Lughah Lebarin dari Nabiha ini semakin menambahkan kepada kita, ya, ilmu yang mana kita berharap bahwa dengan ilmu ini semakin menambahkan kemanfaatan kita di dalam memahami kitab dan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan demikian kita cukupkan dulu untuk pertemuan kali ini. Ada benarnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, ada benar kekurangannya dari kelemahan diri kita sendiri, dan kita akhiri subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi